Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa banyak banget pemain keturunan Indonesia, terutama dari Maluku, yang malah bersinar di tim muda Belanda? Bukan di tanah air sendiri? Apakah ini cuma kebetulan? Atau ada sejarah panjang yang menyertainya? Sebelumnya jangan lupa, like dulu videonya, subscribe channel Kasih Paham Yuk, dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan informasi menarik dan membuka wawasan seperti ini. Maluku dikenal sebagai wilayah kaya budaya, tanah rempah, dan juga secara mengejutkan penyumbang banyak diaspora sepak bola Indonesia di Belanda. Nama-nama seperti Ragnar Oratmangun, Kevin Dix, hingga Eliano Reinders adalah contoh nyata. Tapi pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Jawabannya ada di sejarah panjang dan rumit hubungan Maluku dengan Belanda. Semuanya bermula dari penjajahan. Belanda memandang orang Maluku sebagai kelompok yang loyal dan mudah dibentuk secara militer. Maka saat dibentuknya KNIL, Koninklijk Nederlands Indisch Leger, orang-orang Maluku direkrut dalam jumlah besar. Mereka dilatih, dibekali pendidikan ala Eropa, dan akhirnya terbentuklah generasi yang secara budaya dan disiplin sangat dekat dengan Belanda. Namun semuanya berubah ketika Indonesia merdeka. Hubungan pemerintah pusat dengan wilayah timur seperti Maluku retak. Banyak masyarakat Maluku merasa dikesampingkan. Dari sanalah muncul gagasan Republik Maluku Selatan, RMS, yang berujung pada pemberontakan. Saat pemberontakan ditumpas oleh TNI, ribuan mantan anggota KNIL dan simpatisan RMS diungsikan ke Belanda oleh pemerintah Belanda sendiri. Di sanalah awal mula gelombang diaspora Maluku di negeri kincir angin. Mereka tidak sekadar bermigrasi. Mereka harus memulai hidup baru di negara asing dengan status yang rumit dan masa lalu yang berat. Di tengah keterasingan itu, satu hal tetap menjadi pelarian dan penguat identitas. Olahraga, khususnya sepak bola. Anak-anak Maluku generasi kedua tumbuh di lingkungan multikultural. Banyak tinggal di Molukerswijik, atau kampung Maluku yang dibentuk Belanda. Dalam lingkungan ini, sepak bola menjadi alat sosial, ruang kompetisi, dan mimpi yang nyata untuk lepas dari bayang-bayang sejarah orang tua mereka. Tak heran, banyak dari anak-anak diaspora Maluku akhirnya menonjol di akademi-akademi sepak bola Belanda. Mereka tumbuh dalam sistem pelatihan yang modern, sambil tetap membawa semangat juang khas Maluku yang diwariskan dari para leluhur mereka. Namun disinilah dilema muncul. Ketika mereka mulai dipanggil memperkuat tim muda Belanda, Indonesia sebagai tanah leluhur juga ingin merekrut mereka. Sayangnya, pada masa itu perhatian dari Federasi Sepak Bola Indonesia masih sangat minim terhadap diaspora. Tak ada pendekatan, tak ada komunikasi, hingga akhirnya banyak dari mereka memilih mengenakan seragam oranye dibanding merah putih. Sebut saja Simon Tahamata, Giovanni van Bronckhorst, Nigel de Jong, John Heitinga, Roy Makaay, Robin van Persie, Tijani Reijnders,
Dan masih banyak lagi pemain keturunan Indonesia yang memilih membela timnas Belanda. Tapi kondisi itu kini berubah. Federasi Sepak Bola Indonesia mulai sadar bahwa kekuatan besar justru bisa datang dari luar negeri. Sekarang, pendekatan terhadap pemain diaspora semakin intensif. Para pemandu bakat, scouting network, hingga pelatih mulai menaruh perhatian besar pada keturunan Indonesia yang tersebar di seluruh dunia, termasuk komunitas Maluku di Belanda. Perubahan pendekatan ini bukan hanya taktik, tapi juga harapan. Hasrat dari para pemain keturunan pun mulai tumbuh. Banyak dari mereka yang merasa ada ikatan emosional dengan Indonesia, ingin membela tanah kelahiran kakek nenek mereka, dan membalas cinta dari supporter tanah air. Hasilnya pun nyata, sejumlah pemain keturunan Maluku kini telah dinaturalisasi dan resmi memperkuat timnas Indonesia. Sebut saja Kevin Dix, Eliano Reinders, Shane Patinama, Joey Pelupesi, dan Ragnar Oratmangoen. Mereka bukan hanya membawa kualitas Eropa, tapi juga semangat dan kedekatan emosional yang membuat mereka benar-benar tampil sepenuh hati di atas lapangan. Dan ini baru permulaan. Potensi diaspora Indonesia di luar negeri sangat besar, terutama dari Maluku yang sudah punya ekosistem, komunitas, dan warisan panjang dalam dunia sepak bola. Jika dibina dengan baik, bukan tidak mungkin akan lahir generasi emas dari pemain-pemain keturunan yang membela Garuda dan membawa Indonesia bersinar di panggung internasional. Lebih dari sekadar sepak bola, ini adalah tentang identitas. Tentang bagaimana anak-anak bangsa meski lahir jauh dari Indonesia, tetap punya tempat untuk pulang. Pulang lewat seragam merah putih, lewat nyanyian Indonesia Raya, dan lewat semangat bertanding demi Garuda di dada. Kalau kamu merasa cerita ini membuka wawasan baru, jangan lupa like videonya, subscribe channel Kasih Paham Yuk, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.